Kalau tahun ini kan kita udah lihat juga ya IHSG sekarang udah sampai ke 8.500 kemarin Jumat ini. Dan kayak Pak Purwaya udah sempet mention kayak tahun ini bullish banget tuh dia bisa sampai ke 9.000 by the end of 2025. Nah, menurut kalian berdua itu mungkin gak sih kita bisa reach 9.000 itu? Kalau menurut gue 9.000 itu very 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 possible. Karena pertama sekarang kan yang ngedrive kan saham-saham Konglo ya. Iya benar. Saham-saham Konglo ini tuh sekarang kalau kita lihat dari top 10 market cap di IHSG aja itu I think more than 50% itu saham-saham Konglo. Benar. Ya kan? Untuk 2026 I don't think saham Konglo itu akan pecah bubble-nya. Not saying ya mungkin bubble atau nggak tahu ya. Cuma tapi maksudnya saham Konglo itu upside-nya masih ada, menurut gue masih banyak, tapi not for long. Sedangkan kalau kita lihat LQ45, kalau kita lihat chart LQ45 itu dia itu masih downtrend loh. Dia masih downtrend dan masih di bawah banget. Kalau kita compare sama indeks-indeks misalnya kayak Vietnam, Hong Kong, China, pokoknya indeks-indeks Asia lah. Kita itu ketinggalan banget untuk saham-saham blue chipnya. Dan tesis gua adalah ketika di 2026 saham-saham Konglo ini udah mulai ketinggian valuasinya dan orang-orang udah mulai realize bahwa fundamentalsnya itu udah nggak bisa justify harga sekarang gitu kan. Itu ketika orang-orang pasti udah mulai nafsu untuk taking profit dan selling pressure-nya juga akan semakin deras, makin lama makin deras gitu. Dan ini eventually akan trigger rotation to back to fundamental stocks gitu. Jadi kalau kita lihat kayak banking kita BNI, BRI, Mandiri, BCA, even kayak Telkom, ASI, semuanya tuh masih di bawah banget. And I think gue bukan orang fundamental ya, tapi ya gue tahu itu semuanya bisa dibilang undervalued and very very cheap gitu. Kalau misalnya lu nyari dividen aja sekarang itu udah oke banget. Apalagi kalau dapat capital gain plus dividen gitu kan. Pasti orang-orang especially funds, big player itu pasti mereka tertarik banget karena IHSG itu main problemnya adalah liquidity. Kalau lu punya duit 100M, lu itu udah ngedapetin return 10% aja tuh udah sulit gitu untuk dapat 10M-nya ya kan. Jadi semakin besar equity lu, of course lu akan semakin sulit untuk mendapatkan return yang luar biasa. Jadi untuk mendapatkan return itu mau nggak mau ya lu belinya saham-saham fundamental di mana liquidity-nya gede banget. Benar-benar. Gitu. Oke. Kalau menurut lu gimana, Jeff?